Jadi saya punya pembaca ada ya. Ini tadi Safi. Nama tak dengar. Jadi kita yang baca melalui kitab baru ini dengan membaca akan apa penulis menulisnya. Jadi kita baca tentang sekilas tentang kitab ini. Lepas itu kita pergi pada sekilas tentang kitab Talbis Iblis. Silakan Akhi Safi. Tafadhal. Tentang penerbit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Dan aku juga bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya, serta aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya. Sejak divonis kafir oleh Allah kerana menolak bersujud kepada Adam alaihi salam, Iblis tidak pernah tinggal diam sejenak pun untuk menggelincirkan manusia pertama ini dan anak cucunya dari jalan yang lurus. Apalagi setelah dia diberikan kesempatan sang pencipta, maka sang musuh pun bersumpah akan terus menyesatkan seluruh anak Adam tanpa ada terkecuali. Berbagai trik dan juga tipu daya atau talbis dia siapkan sebaik-baiknya demi memuluskan tujuan tunggal yang diingininya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan sumpah iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in Ya Iblis berkata, Rabbku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surah Al-Hijr ayat ke-39. Di dalam kehidupan nyata, upaya Iblis berhasil menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam AS dengan berbagai trik penyesatan, baca talbis, ke lubang dosa, hingga kerana hal itu dikeluarkan dari syurga. Hebatnya, trik-trik itu diramu sedemikian rupa serta disamarkan sehingga objek sasarannya tak lagi merasakan kehadiran Iblis. Modal utamanya tidak lain tahu akan titik kelemahan anak Adam. Iblis dan bala tenteranya mencari dan membaca titik-titik lemah manusia ini. Kemudian dari titik itulah dia menyerang tanpa ada balasan kasihan, hingga sedikit sekali dari mereka yang mampu bertahan dan atau selamat. Hanyalah orang-orang yang terpilih serta yang selalu berlindung kepada Allah dari godaan merekalah yang bisa menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim, menegaskan keistimewaan orang-orang yang dapat lepas dari talbis iblis tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 40. Trik serta tipu daya iblis yang samar ini oleh sebagian ulama Rabbani yang mukhlis, ikhlas dan juga peka berusaha diungkapnya bagi umat Islam supaya mereka selamat dari pengaruh negatifnya. Buku Talbis Iblis merupakan buku terbaik dan pertama di ranah ini. Buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, ulama kenamaan yang hidup di abad 18. Ini mengupas tuntas dan membongkar habis perihal talbis, tipu daya iblis kepada anak Adam. Ya, hingga ke akarnya. Tidak ketinggalan
talbisnya terhadap ahli ibadah dan para ulama yang jarang dicurigai atau sulit dimengerti oleh kebanyakan Muslim. Secara garis besar, penulisnya membagi talbis iblis itu berdasarkan profesi manusia. Profesi erat kaitannya dengan kedudukan individu di masyarakat. Maka ada talbis iblis terhadap para pemimpin, talbis iblis terhadap para ulama, talbis iblis terhadap para ahli ibadah, talbis iblis terhadap orang-orang zuhud, talbis iblis terhadap para penuntut ilmu, talbis iblis terhadap orang awam, talbis iblis terhadap ahli hadis, talbis iblis terhadap ahli tafsir, dan talbis iblis terhadap ahli fikih, juga terhadap selain mereka. Dengan membaca buku ini, insya-Allah anda mendapat banyak ilmu yang bermanfaat. Di samping anda pun akan menemukan hal-hal baru yang belum diketahui. Anda juga akan berterima kasih kepada penulisnya, salah seorang daripada ulama salaf, kerana telah diingatkan bahawa ternyata dari arah yang tidak kita sangka-sangka terdapat berbagai tipu daya atau talbis iblis, dan kita sering kali terjerat maupun terjebak di dalamnya tanpa disadari. Semoga dengan kehadiran buku ini kita jadi tersadar dan juga berusaha semaksimal mungkin supaya tidak lagi terjatuh ke dalam lubang yang sama, yakni perangkap iblis yang dapat membinasakan dunia serta akhirat kita. Selawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita yang juru selamat akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak lupa kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau mulai dari generasi tabi'in, para ulama salaf hingga setiap mukmin pada zaman kini yang istiqamah mengikuti jejak mereka. InsyaAllah. Ini adalah pengantar bagi Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Jadi dia menuliskan, kita dengar bagaimana dia menulis. Pengantar Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampunan padanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa disesatkan oleh Allah, niscaya tidak seorang pun dapat memberi petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata. Tidak ada yang sekutunya baginya, dan saya bersaksi bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Di dalam Al-Quran yang muhkam, petunjuknya tidak diragukan, Allah Subhanahu wa taala menuturkan pernyataan iblis. Qala anzirni ila yaumi waitani la aqul udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberikan penangguhan waktu. Iblis menjawab, kerana engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17. Ayat di atas menerangkan rambu-rambu peperangan yang begitu dahsyat yang terjadi di antara dua kubu.
syaitan berserta bala tenteranya di satu pihak dengan para wali Allah dan hambanya di pihak yang lain. Tidak yang dapat melindungi seorang mukmin dari peperangan ini kecuali dengan memohon pertolongan pada Rabb dan mempersenjatai diri dengan ilmu bermanfaat dan amal soleh, sehingga tidak ada celah masuk bagi syaitan untuk menyerang. Percikan api pertempuran ini mulai muncul sejak Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian syaitan membisik fikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surah Talha ayat 120. Sejak detik itulah, peperangan antara syaitan dan bala tenteranya dengan para wali Allah dan para hambanya terus bergulir silih berganti. Terkadang sisi kejahatan yang menang, namun sisi kebaikanlah yang dominan menang. Para ulama kaum muslimin maupun para imam pilihan menyadari akan perseteruan abadi ini, sehingga mereka pun menulis berbagai kitab guna memperingatkan hamba-hamba Allah yang bertakwa dari kejahatan iblis, pun mencegah mereka dari berbagai macam fitnah dan rayuan musuhnya ini. Imam Ibnu Abid Dunya menulis sebuah kitab yang diberi judul Masyayidish Syaitan. Lalu Syekh Abu Hamid Al-Ghazali menulis kitab berjudul Talbis Iblis. Dan penulis kitab ini, Imam Al-Hamam Ibnul Jauzi, juga menulis kitab dengan judul serupa, Talbis Iblis. Kemudian setelah mereka terdapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menuliskan sebuah kitab dengan judul Ighasatul Lahafan min Masyayidish Syaitan. Masyayidish Syaitan. Demikianlah, masih banyak kitab maupun karya ilmiah susunan para ulama Muslim yang sangat bermanfaat. Para penulisnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada mereka, berusaha menyingkap ilusi, jerat dan muslihat iblis. Bertolak dari kenyataan di atas tersebut, saya pun merasa terpanggil untuk ikut andil dalam meneruskan usaha yang baik ini. Sebaiknya saya membaca dalam Syiar Alamin Nubala, karya pakar sejarah Islam Al-Hafiz Syamsuddin Az-Zahabi pada biografi Imam Al-Mukri Ibnu Mujahid. Pernyataan berikut. Ibnu Abi Hashim berkata, ada seorang yang menanyakan kepada Ibnu Mujahid, "Mengapa engkau tidak menulis sebuah kitab? Kita perlu memelihara apa yang ditulis para imam sebelum kita dapat membuat tulisan sendiri." Jawabnya, "Saya terkesan atas jawapan tersebut, maka saya pun mulai mencari sebuah kitab yang memungkinkan untuk dilengkapi dengan senjata baru yang bisa digunakan oleh hamba-hamba Allah, para ahli tauhid, untuk melawan iblis yang terkutuk hingga ia tunduk terkalahkan. Pilihan saya jatuh pada kitab Talbis Iblis, karya Imam Ibnul Jauzi, atas beberapa pertimbangan. Pertama, kecermatan Ibnul Jauzi tatkala memilih serta membahas tema-tema penting di dalam kitabnya yang amat bermanfaat bagi umat ini. Kedua, adanya keserupaan realitas yang diangkat oleh penulis di dalam kitabnya ini dengan realitas yang kita alami kini. Ketiga, kepopuleran kitab ini di seluruh lapisan masyarakat, baik di kalangan orang yang berilmu maupun di kalangan orang awam. Keempat, belum adanya naskah kitab ini yang ditahqiq, validasi atau tela'ah secara ilmiah yang membuat Muslim awam dan penuntut ilmu merasa nyaman dengannya. Demikianlah, di samping sebab-sebab lain yang tidak sama lagi jika mahu kita perhatikan dengan saksama, kitab atau buku yang ada di hadapan pembaca ini telah saya susun dengan metode sebagai terlihat jelas nantinya, seraya memohon pada Allah SWT supaya menjadikannya bermanfaat baginya yang membaca serta menelaahnya, juga menetapkan pahala bagi penulis maupun bagi pentahqiqnya. Sungguh, Dia Maha mendengar dan mengabulkan doa. Akhir doa kami adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ikhwatal iman, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhuna telah membantu. Google ni tak ada suara. Tak ada suara. Tak ada. Tadi Sulaiman cakap Google Meet tak ada suara. Saya mungkin nak kena share lain lah. Ustaznya Google Meet hilang. Ustaz terkeluar dari Saya nak cuba macam mana. Baik. Tadi dengar dia pembacaan kitab tadi. Selepas kita masuk pada Google Meet masih belum ada. okey, kena Ustaz ada dalam Meet. okey, kena hantar lagi, kena share lagi. Nak kena hantar lagi. Ada masalah Jadi ikhwah-ikhwah yang di Singapura, saya mungkin ada masalah nak berikan Google Meet link kerana tadi ada perbaharuan, nak saya betulkan apa saya punya handphone tak tahu. Jadi dia punya setting semua dah lari lah. Okey, kita pergi pada sekilas tentang kitab ini. Muka surat 1 daripada buku asal. Sila bacakan tentang sekilas tentang kitab ini. Silakan. Muka surat 1. Kalau anda nak baca, dia baca supaya kawan-kawan di Malaysia dapat dengar ni, insyaAllah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Kashful Zunun, tetapi Syekh Muhammad Munir ad-Dimashqi dalam Umuzajul Amal Al-Khairiyah mengatakan kitab Talbis Iblis yang dicetak di percetakan As-Sa'dah, Mesir tahun 1340 Hijriah diberikan judul Naqdul Ilmi wal Ulama atau Talbis Iblis. Maka itu ketika kami mencetaknya kembali kedua kalinya pada 1347 Hijriah, kami mengabaikan judul tersebut dan hanya menegaskan judul asli yang diberikan penulis, iaitu Talbis Iblis. Sebagai cetakan lain, ia diberikan judul An-Namus fil Talbis Iblis, sebagaimana dikemukakan oleh Ustaz Abdul Jabbar Abdul Rahman dalam kitabnya Zakhairut Turats Al-Arabi Al-Islami. Di kitab ini, penulis menyebutkan masalah yang diperselisihkan di antara para pemuka mazhab dan tokoh agama, serta langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama fikih, hadis, pakar bahasa, nahwu, ahli qiraat dan selain mereka. Penulis pun menjelaskan mana permasalahan yang benar dan mana permasalahan yang salah atau keliru. Kemudian membantah syubhat-syubhat yang menghalangi para ulama dari membedakan antara yang hak dan yang batil.
Semua itu penulis urai dengan berdasarkan kepada dalil-dalil nakli yang disahihkan serta dalil logika yang sangat kuat argumentasinya, disertai penyebutan contoh-contoh yang realitas dan empiris. Penulis membagi kitabnya ke dalam 13 bab. Di antara bab yang paling panjang bahasannya ialah bab kelima, bab ilwal talbis iblis dalam akidah serta ajaran keagamaan. Demikian juga bab ke-10, iaitu tentang talbis iblis terhadap penganut sufi. Dalam bab ini penulis membahasnya dengan panjang lebar sampai lebih 200 halaman kitab asli, kemudian setengah isi kitab. Memang bab ini adalah bab yang paling penting serta paling bagus kajiannya atau bahasannya. Setelah mengkaji kitab ini lantas mempelajari sejarah perjalanan hidup penulis, saya pun berkesimpulan bahawa penulis memaparkan bab ke-10 secara panjang lebar kerana kondisi zaman yang dialami saat itu, iaitu zaman menyebar dan tumbuh berkembangnya ajaran tasawuf. Guna menghadapi ajaran yang berpijak pada khurafat, takhyul dan dongeng-dongeng khayalan kaum sufi ini, maka bahasan panjang yang dipaparkan penulis diawali dengan mengelaborasi tasawuf dan penganut sufi. Apalagi kerana pemikiran orang-orang seperti mereka itu laku keras di kalangan orang-orang bodoh dan awam pada setiap tempat dan pada setiap masa, terkecuali bagi mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ulama terdahulu salaf juga menunjukkan perhatian khusus terhadap kitab ini. Sebagian halnya Imam As-Sayuti yang menyebutkan di dalam kitab Nazmul Iqyan bahawasanya Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani telah meringkaskan kitab Talbis Iblis ini, namun kami tidak menemukannya. Kesimpulannya, kitab ini sangatlah layak ditulis dengan tinta emas, kemudian dihadiahkan pada orang yang cinta terhadap perbaikan dan memiliki keinginan untuk mencapai ilmu hakiki, jalan yang lurus serta akidah yang tidak dicemari dengan syubhat apapun. Kitab ini amat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan akidah kita yang sudah tercemari dengan berbagai hal yang bersifat takhyul. Kerana itulah kami mengajak para ulama dan para pencari kebenaran agar mahu memiliki dan menelaah kitab ini. Serta kitab ini merupakan sebaik-baik kitab yang mengusung tema Talbis Iblis. Metode yang saya tempuh dalam meringkas kitab karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ini berpijak pada beberapa fondasi seperti diuraikan dalam paragraf-paragraf berikut. Pertama, menghilangkan sanad-sanad hadis. Kedua, menghilangkan hadis-hadis yang tidak sahih. Ketiga, menghilangkan atau menghapuskan hadis maupun asar yang digunakan berulang dalam satu tempat. Keempat, mentakhrij setiap hadis sahih serta secara ilmiah dan sesuai dengan metode para ulama pendahulu kita dengan ringkas dan tidak panjang lebar. Kelima, menghilangkan cerita serta kisah yang tidak ada faedahnya sementara dalam bab tersebut terdapat uraian yang mewakilinya. Keenam, menambahkan taklik, catatan, bila saya anggap perlu, yakni untuk mengaitkan dengan realiti kini. Menjelaskan sesuatu yang rancu, menarik kesimpulan dari suatu peristiwa ataupun hal semacamnya yang dalam pandangan saya insya-Allah bermanfaat. Dalam upaya meringkas dan menghilangkan sebagian perkataan penulis di dalam kitab ini, saya pun terdorong untuk menambah dan atau mengubah beberapa kalimat aslinya. Hal ini sengaja diterapkan untuk menyempurnakan penyampaian serta menjadikan uraiannya saling berkaitan. Ketujuh, saya memberi harakat di setiap lafaz Arab yang terdapat dalam kitab ini secara lengkap. Tujuannya iaitu untuk mempermudahkan pembaca dalam mengambil faedah dan supaya bisa dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, ada hal-hal lain dari saya yang tidaklah samar bagi siapa yang memperhatikannya. Bila saya benar dalam upaya penyempurnaan ini, merupakan kurnia Allah. Namun apabila saya keliru, maka itu murni kelalaian saya dan semoga Allah melimpah ampunannya kepada saya. Kemudian saya memohon ampunan, husnul khatimah dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, kedua orang tuaku maupun guru-guruku. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan dosa. Alhamdulillah. Mengabulkan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dengar bagaimana buku yang bersama kita ini ada buku di antara dua buku
yang banyak memperbincangkan tentang tipu daya syaitan untuk menjatuhkan manusia. Jadi dengan itu kita lihat usaha-usaha untuk kita mengetahui perkara dalam apa yang terkandung dalam buku ini sangat penting. Kerana dengannya kita dapat mengetahui tipu daya jalan-jalan yang diambil oleh syaitan untuk mengalahkan manusia. Alhamdulillah. Jadi dengan itu juga kita dapat kita akan baca sedikit sebanyak berkenaan dengan sekilas tentang kitab Talbis Iblis. Kemudian kita akan sentuh berkenaan biografi Ibnu Jauzi. Kerana kita perlu mengetahui siapa sebenarnya Ibnu Jauzi. Jadi dengan itu dapat kita lebih mengenal perjalanan beliau menentang golongan-golongan yang tersasar daripada jalan Allah Ta'ala ini. Kita teruskan, akhi. Sekilas tentang kitab Talbis Iblis. Sekilas tentang kitab Talbis Iblis. Setelah Ibnul Jauzi menulis kitabnya ini, Talbis Iblis, kitab ini pun menjadi duri di kerongkongan para penentang kebenaran dari kalangan penganut mazhab, tarikat maupun setiap pengusung fanatisme golongan, khususnya mereka yang menisbatkan diri kepada tasawuf. Kerana itu, salah seorang dari mereka pun berupaya dengan semangat untuk membantah kitab tersebut. Orang yang dimasukkan adalah Ibnu Ghanim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Kitab Talbis Iblis ini menjelaskan bahawa iblis memiliki berbagai upaya untuk menyerang dan menggoda manusia, khususnya pada kaum sufi. Tulisan Ibnul Jauzi itu pun mendapat tanggapan berupa bantahan, yakni oleh Ibnul Ghanim dengan kitab berjudul Taflis Iblis, Kebangkrutan Iblis, yang menyatakan iblis tidak punya daya upaya untuk menyerang dan menggoda manusia. Apabila kita membaca ungkapan-ungkapan Ibnu Ghanim dalam kitab Taflisnya, demikian juga tak kala mencermati nama-nama kitab dan tulisannya yang hanya kami dapati kitab Taflis Iblis karyanya ini, maka akan jelaslah bagi kita kesufiannya dan bahawasanya orang ini sudah tenggelam dalam keyakinan tasawuf. Buktinya, ia punya kitab berjudul Al-Futuhat Al-Ghaibiyah fil Azra, Halur Rumus wa Mafatihul Kunus. Juga kitab lainnya yang sekilas pandang menggambarkan dengan jelas kesufian dan keasyariannya. Atas dasar itu, ia menyebut dalam taflisnya halaman 28, setelah saya membaca kitab Talbis Iblis, saya menilainya sebagai seburuk-buruk teman duduk. Sebab syarat dengan pelecehan terhadap para wali Allah, celaan terhadap kedudukan mereka yang tinggi, lagi suci, bahkan dia mengesahkan bahawa syaitan telah menguasai mereka hingga berhasil memalingkan mereka dari kebenaran dan menyesatkan mereka. Anehnya, Ibnu Ghanim tidak menyebut sedikit pun contoh keburukan yang disebutkan itu dan mengaburkan jalan bagi orang yang ingin mengetahui buktinya. Kerana kitab Ibnul Jauzi penuh dengan penyingkapan Talbis Iblis terhadap akidah serta pemikiran kaum sufi. Ibnul Jauzi menyebutkan semuanya dalam berbagai bukti yang lebih terang daripada cahaya matahari di siang bolong, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan Ibnu Ghanim yang berani menentang kitab ini selain mengingkarinya. Akan tetapi pengingkaran itu dilakukan tanpa dalil yang memuaskan. Demikianlah, siapa saja yang menentang para penyeru kebenaran tidak memiliki senjata kecuali perkataan yang tidak jelas, penuh bias dan membingungkan, dikemas bersama sentuhan emosi, diucapkan dengan ungkapan menggugah, juga memperindahkannya dengan sesuatu yang menjadi hati terfitnah. Segala puji bagi Allah semata, Maha Suci baginya yang Maha mengetahui perkara gaib. Alhamdulillah. Kita lihat bagaimana sekilas daripada kitab Talbis Iblis ni. Maka ada pula ulama yang
yang membidas akan kitab ini. Tapi bidasan-bidasannya tidak dapat diterima kerana dia tidak dipenuhi dengan dalil. Jadi kita lihat apa yang dibuat oleh ulama tersebut sebenarnya menunjukkan kehebatan kitab ini sebenarnya. Jadi kita akan pergi pada biografi Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Silakan. Biografi Ibnul Jauzi. Namanya adalah Jamaluddin Abul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qurashi Al-Baghdadi, yang lebih dikenali dengan nama Ibnul Jauzi. Dilahirkan di Dab Habib, salah satu wilayah di Baghdad, tahun 510 Hijriah. Ibnul Jauzi tumbuh di lingkungan keilmuan yang sangat bagus. Ketika ayahnya meninggal saat dia berusia 3 tahun, dia lalu diasuh oleh bibinya. Perhatian yang penuh diberikan bibinya ini hingga dia menjadi sosok unggul dibanding teman-teman sebayanya. Bibinya ialah membawanya ke Masjid Imam Abul Fadl Muhammad bin Nashir, ulama yang kemudian mendidiknya dengan didikan yang terbaik, dan beliau memperdengarkan hadis kepadanya. Pada awalnya Ibnul Jauzi rahimahullah hidup dengan bergeliman harta sebagaimana yang telah dia dituturkan sendiri. Namun setelah itu dia mengalami banyak penderitaan di dalam perjalanannya mencari ilmu. Bahkan dia pernah bertutur mengenai dirinya. Ketika masih kecil, aku biasa membawa bekal roti kering sebelum pergi mencari hadis. Aku duduk di tepi sungai Isa, sedang aku tidak bisa memakan roti itu kecuali dengan air. Maka setiap aku makan satu suap, aku iringi ia dengan satu teguk air. Sementara tidak ada yang kuinginkan melainkan merasakan lazatnya mendapatkan ilmu. Ibnul Jauzi memiliki guru yang sangat banyak. Bahkan ketika menulis kitab Musyaikah, dia menyebutkan bahawa jumlah gurunya hampir mencapai 90 orang. Ibnul Jauzi bercerita, tak kala masih kecil, aku dibawa guru kami, Ibnu Nashir, untuk belajar kepada para ulama. Dia memperdengarkan bagiku Al-Awali, sanad-sanad tinggi, dan memantapkan semua yang aku dengar dengan tulisan. Dia juga mengambil ijazah-ijazah untukku dari mereka. Setelah saya mengetahui bagaimana mencari ilmu, saya pun bermulazamah, duduk menuntut ilmu syar'i kepada guru yang paling alim dan ahli hadis yang paling faham. Usaha Ibnul Jauzi di dalam mencari ilmu dengan memilih para ulama terkemuka pada zamannya berdampak positif, yakni datangnya para penuntut ilmu untuk menimba ilmu darinya. Di antara mereka terdapat Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi dan cucunya Yusuf bin Qas Ukhali bin Abdullah. Para ulama banyak yang memuji Ibnul Jauzi. Para ahli sejarah pun menyebut dirinya dengan segala kebaikan. Ibnu Khalikan berkata, Ibnul Jauzi merupakan ulama paling alamah pada zamannya. Dia seorang imam dalam bidang hadis dan motivator ulum pada masanya. Az-Zahabi mengatakan, dia unggul dalam ilmu tafsir, nasihat dan sejarah. Juga dalam ilmu hadis, dia memiliki pengetahuan yang sempurna pada matan-matannya. Ibnul Jauzi terkenal piawai dalam memberikan nasihat. Al-Hafiz Ibnu Qasir menyatakan, Ibnul Jauzi mempunyai keunggulan dalam bidang ceramah yang tidak bisa dilampaui siapapun. Kepiawaannya tak tertandingi dalam bidang ini, baik dilihat dari sisi metode, pilihan kata, kefasihan, ketinggian bahasa, balaghah, keindahan susunan kalimat, pengaruh yang kuat, penyelamaan makna yang mempesona, serta pendekatan terhadap sesuatu yang asing dengan hal-hal realitis yang dia tuangkan dalam ungkapan singkat yang mudah dipahami dan juga mudah dicerna, iaitu menghimpun makna yang kaya ke dalam kalimat yang sederhana. Namun Ibnul Jauzi rahimahullah ragu-ragu dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab dalam Az-Zail ala Tabaqatil Hanabilah, bahwasanya dia berkata, terkait hal ini para ulama mengingkari Ibnul Jauzi dengan keras sebab dia ragu-ragu dalam masalah takwil.
Padahal pengetahuannya mengenai hadis-hadis dalam masalah ini begitu luas. Akan tetapi dia tidak mampu mengurai subahat-subahat mutakalimin, ahli kalam dan para pemuja akal. Oleh kerana itu, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, aduhai, sekiranya Ibnu Jauzi tidak menyelami takwil dan tidak menyalahi imamnya. Pada akhir kitab ini akan disebutkan komentar tambahan yang menjelaskan sikap Ibnu Jauzi terkait nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memaafkannya dan mengampuninya. Karya ilmiah Ibnu Jauzi mencapai sekitar 500 kitab. Sebagai telah ditelusuri dan dihitung oleh Profesor Abdul Hamid Al-Ulwaji dalam sebuah kitab yang dicetak di Baghdad pada tahun 1965 Hijriah. Dan karya ilmiah Ibnu Jauzi di atas yang sudah dicetak lebih daripada 50 kitab. Di antaranya ialah sebutkan nama-nama. Yang pertama, Nawasikul Quran, Zaidul Masir fil Ilmi Tafsir, Zamul Hawa, Talqifuhun Ahlil Akthar, Shifatus Syafwa, Syaidul Khatir, Al-Kushas wal Muzakirun, Al-Misbahul Mudi, Al-Muntazam fi Tariqul Muluk dan wal Umam, Al-Mawdu'at, Al-Ilalul Mutanahiyah fil ahadits Al-Ilalul Mutanahiyah hamba yang penuh dosa ini datang padamu seraya berharap ampunan atas kedua referensi biografi Ibnu Jauzi. karya Az-Zahabi, Al-Iqbar, karya Az-Zahabi, Duwalul Islam, karya Az-Zahabi, Al-Mukhtasarul Muhtaj ilaihi min Tariq Ibnu Dubaisi, karya Az-Zahabi, Al-Kamil, karya Ibnu Kathir, Mifatus Sa'dah, karya Tashi Kubri Zada, At-Takmila Riwafayatin Naqola, karya Imam Al-Munziri, Ghayatun Nihaya, karya Ibnu Jauzi, Mir'atuz Zaman, karya cucu Ibnu Jauzi, Mir'atul Janan, karya Al-Yafi'i, Al-Mashyaka,
karya An-Na'al Al-Baghdadi, Al-Muqtasar fi Akhbaril Bashar, karya Ibnul Wardi, dan berdasarkanlah kitab-kitab lain karya para ulama. Alhamdulillah. Jadi kita lihat daripada kita membaca terhadap beberapa setelah kita membaca biografi tentang Ibn Jauzi rahimahullah,